Kalau untuk perspektif perempuan desa gitu, nah ini pendekatannya lebih menarik karena lebih personal gitu ke Iya. perempuan dan emang ranah partisipatifnya itu bisa lebih terjangkau. At least dia bisa berani buat bisa ngasih suaranya gitu. Perempuan dilibatkan dalam surveinya aja dulu gitu, dilibatkan dalam kondisinya dulu aja kayak sebenarnya kondisi yang dialami di rumah tangganya seperti apa, harapan atau segala macam. Jadi bentukan yang mungkin paling mudah buat kita tempuh adalah kemahasiswaan ini masih relevan dan harusnya bakal tetap relevan gitu karena emang ya sebagai non-profit organization tuh apa ya eksistensi kemahasiswaan atau organisasi ini sendiri ya berarti mungkin ada hal yang memang perlu kita berbenah gitu, entah itu kita dari sistemnya, manajerial dan segala macam gitu, tapi pada akhirnya tetap harus ada sebenarnya nilai jual yang emang bisa kita kasih untuk visi mahasiswa ini sendiri. Halo sahabat OMB obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB obrolan Meja Bundar. Hari ini Pocut seorang ketua kabinet KMITB dan kita banyak eksplor hari ini tentang kebijakan. Cut ya. Halo. Ya, halo Mbak Pocut. Bang Meldi. Jadi ini hari yang seru nih kayaknya. Kabinet KMITB akan ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Dan karena Pocut adalah perempuan, nah dia mau ngambil perspektif tentang perempuan ya, tentang gender ya, tentang feminisme. Nah, coba apa nih perspektif perempuan tentang kebijakan? Ya kita mau meneropong Indonesia misalnya. Silakan. Oke. Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri ya itu fokusnya lebih ngelihat ke ranah desa. Karena emang tertariknya sama lingkup yang paling kecil gitu desa. Pembangunan desa pun kalau emang kalau kita fokus ke lingkup paling kecil pada kira bisa inklusif gitu karena emang paling dekat sama masyarakat gitu. Nah, kalau untuk perspektif perempuan desa gitu, nah ini pendekatannya lebih menarik karena lebih personal gitu ke perempuan dan emang ranah partisipatifnya itu bisa lebih terjangkau gitu. Nah, kalau kita ngebahas kebijakan publik ya perempuan desa. Nah ini sebenarnya ada kaitannya ke kebijakan perencanaan di desa. Yang mana sebenarnya kalau di desa itu ada sama kayak lingkup nasional, ada namanya RPJM atau Rencana Jangka Panjang Menengah Desa, RPJMDes, terus ada RKPDes, Rencana Kerja Perangkat Desa, dan ada PBDes juga. Nah kan pas kita bikin dokumen-dokumen perencanaan ya kayak biasa sebelum mulai penyusunannya pasti ada tuh libatin perempuan-perempuan desa gitu. Nah itu biasa melalui musyawarah desa atau musrenbang gitu. Itu sih sebenarnya yang saya tertariknya tuh buat nguliknya dari sana gitu. Kayak secara top down dan bottom up gitu sih Bang. Ya, dia ada proses marginalisasi di desa ya. Salah satunya marginalisasi itu ada di perempuan kan. Dan perempuan juga punya peran yang besar di desa karena dia mengasuh anak segala macam. Artinya melihat perspektif desa atau perspektif perempuan terhadap pembangunan dari pendapatnya dia itu akan sangat menarik ya. Nah, dari perspektif itu kan ada kadang-kadang hambatan, misalnya karena dia tidak bisa menyuarakan suaranya karena masalah-masalah paternalistik di desa. Nah, gimana, Cuk? Oke. Nah, sebenarnya kalau sejauh ini saya belum nemu ada kasus yang dia memang cukup krusial gitu. Yaitu ada faktor-faktor budaya tadi karena bisa dibilang sekarang pun udah kondisinya udah cukup mending lah dari partisipasi desa gitu dan budaya-budaya yang ada di desa entah itu kayak seksis atau patriarki segala macam itu sekarang udah cukup meredam lah. Nah, apalagi sebenarnya desa yang cukup saya tekuni itu di desa yang udah lumayan gitu kebentuk adanya partisipasi desa. Malah salah satu desa yang saya
kayak survei lah. Nah itu ada kepala desanya udah perempuan nih, gitu. Tapi sebenarnya tetap ada gitu budaya-budaya tuh yang membuat adanya keterbatasan dari perempuan desa. Tapi biasanya itu keterbatasannya muncul dari si stakeholders desa itu sendiri. Misal stakeholders desa ujung-ujungnya libatin perempuan-perempuan yang emang cukup dekat sama mereka gitu, tapi yang cukup marginal gitu, perempuan yang mungkin dia dari segi pekerjaannya atau segala macam kurang terlibat dari pemerintahan desa. Nah itu jadi makin termarginalkan lagi gitu. Paling kasusnya lebih ke sana sih banyaknya ya. Ya, kita kan ada persoalan menangkap suara kan. Jadi kadang-kadang si perempuannya ngerti masalahnya, tapi dia tidak bisa mensuarakan. Nah itu gimana menangkapnya, Mbak Pocut? Oh iya, oke. Nah itu sih sebenarnya menarik juga, dan bahkan saya sendiri masih pelajarin ya gimana sih caranya biar ada partisipatif dari perempuannya. At least dia bisa berani buat bisa ngasih suaranya gitu. Nah emang biasanya pendekatannya perlu dari pencerdasan dulu tentunya. Gimana kayak pendekatan personal dari perangkat desa ke masing-masing perempuan-perempuan desa itu cukup penting gitu. Yang pertama kayak bahkan kita perempuan dilibatkan dalam surveinya aja dulu gitu, dilibatkan dalam kondisinya dulu aja, kayak sebenarnya kondisi yang dialami di rumah tangganya seperti apa, harapan atau segala macam. Jadi bentukan yang mungkin paling mudah buat kita tempuh adalah partisipasinya dalam ranah perumah tangga itu sendiri gitu. Belum jauh kita ngebahas tentang si desa ini kedepannya visionernya seperti apa. Nah itu mungkin agak berat gitu untuk kita bisa ke perempuan-perempuan ini, terutama perempuan yang emang yang mungkin lanjut usia itu yang mungkin susah gitu. Sedangkan kalau misalnya perempuan yang emang milenial gitu kasarnya itu mereka lebih mudah dilibatkan pada akhirnya. Tapi sejauh ini dari yang saya lihat lebih pemerintahan desa ini itu cukup punya pengaruh besarnya, karena pada akhirnya proses perencanaan yang mereka bikin untuk desa yaitu mungkin ada unsur-unsur formalitas, yang penting proses perencanaannya jadi gitu. Iya. Dia dihambat oleh prosedural, menghilangkan substansial kan. Nah, itu yang sebenarnya teknik kita mengambil suara di desa. Dan problem-problem di desa kalau perempuan ya problem reproduksi, problem usia sekolah ya, kemudian juga problem-problem lainnya terkait tentang psikologi perempuan dan segala macam. Nah, untuk menangkap itu kadang-kadang kita harus narik kan dari musyawarah-musyawarah mereka, ini apa yang cocok yang dijadikan program di desa. Nah, tuh Mbak Pocut mengalami itu nggak? Oh iya, oke. Nah kalau misalnya saya sendiri ya di lingkup desa saya gitu sebenarnya belum pernah gitu. Itu juga yang cukup saya pertanyakan, di mana sebenarnya desa saya sendiri pun bukan desa yang marginal gitu. Kasarnya udah pembangunannya bagus gitu. Perempuannya cukup orang-orang yang aktif tapi bukan aktif di desa gitu. Nah sedangkan kalau mungkin ada desa yang saya teliti pun pada akhirnya sama, yang aktif tetap aktif, yang enggak tetap enggak gitu sih. Tapi tetap ada di masyarakat tuh selalu ada figur yang kuat di situ, dan nggak semua suara itu harus diambil dari perempuan desa overall, perempuan desa. Tapi kalau si figurnya bisa menangkap ya, kader desa namanya, kader desa itu kalau dia menangkap apa sih yang diinginkan gitu, itu lebih baik sebenarnya. Dan lewat komunikasi mereka dengan perempuan-perempuan desa lain, ya, itu terjadi gitu. Iya benar. Kalau dari yang saya lihat pun sekarang ini semua desa tuh udah punya PKK juga ya kan namanya. Perempuan desa, dan ada bahkan kelompok lain kayak KWT, keluarga kelompok wanita tani. Ya, nah itu benar sih Bang. Jadi kayak dengan adanya mereka sebenarnya mereka udah cukup bisa ngasih representasi dari perempuan-perempuan lain gitu sih. Gitu. Nah, apalagi kalau topiknya tani gitu ya, akan lebih menarik sebenarnya, apa yang dibutuhkan oleh perempuan tani gitu untuk peran-peran perempuan. Peran perempuan sebenarnya di zaman-zaman lalu, terutama di zamannya komunis ya, itu sangat besar kan. Jadi kita bisa banyak belajar dari gimana partai komunis dia membina seorang perempuan menjadi kader-kader yang kuat
di bawah. Benar-benar. Nah, gimana nih tanggapan? Nah iya, kalau misalnya berangkatnya dari historikal ya. Nah kebetulan kalau saya sendiri tuh ninjau historikalnya itu emang cukup ada progresnya itu cukup panjang banget ya. Sejarahnya dari dulu mulai, kalau misalnya kita ngebahas Indonesia sendiri pun ya itu mulai dari ada sekolah perempuan pas zaman berarti Ki Hajar, Ki Hajar. Nah, mulai dari sana itu baru kebangunnya, dan keterlibatannya itu pun biasa agak didorong sama adanya regulasi gitu. Dari yang saya lihat kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya agak histori yang secara global, pada akhirnya ya benar sih Bang tadi mungkin ada unsur yang pas zaman-zaman komunis tadi di mana tuh doktrin buat adanya muncul perempuan ini pun dengan dengan prosesnya cukup panjang gitu, dimana secara top down itu bahkan lebih muncul gitu daripada secara bottom up gitu. Ya, jika muncul di masyarakat adat misalnya, ketika perempuan di suku-suku tertentu di masyarakat adat, misalnya Minang gitu ya, nah itu peran perempuannya jadi kuat kan, nah dia bisa merumuskan hal-hal tertentu di desa, misalnya mengenai pekerjaan atau crafting atau pekerjaan kerajinan di desa yang rata-rata oleh perempuan kan. Nah itu bisa menjadi sebuah program yang bisa didorong di situ. Nah di desa kamu ini apa ya karakteristiknya? Dia tani atau apa-apa? Oke. Nah mungkin kalau saya mungkin lebih menarik bahas desa yang saya teliti kali ya. So kalau misalnya desa saya sendiri kebetulan kayak ya udah orang-orangnya kalau di Aceh ya itu orang-orangnya ya udah pada kerja kantoran semua, itu yang udah cukup settle lah gitu. Bukan bareng-bareng nih sama masyarakat kita ngebangun satu usaha segala macam, itu nggak ada. Tani juga jarang sih. Nah sedangkan desa yang saya teliti itu emang karena kabupaten ya desa pasti ya kabupaten sih, itu emang banyaknya fokusnya ranahnya UMKM ya sama tani gitu. Jadi ya perempuan ini ada perempuan yang tani gabung ke kelompok tani KWT, sama ada juga yang UMKM, nanti ada perkumpulannya sendiri sebenarnya itu untuk perempuan-perempuan yang cukup aktif di sana. Nah sisanya perempuan-perempuan yang emang mereka senang sama program main ngumpul bareng di desa. Nah itu baru di provide-nya sama PKK itu sih. Ya, UKM-nya apa produk yang dihasilkannya apa? Oh, kalau spesifik yang menggambarkan desanya nggak ada. Jadi UMKM-nya masing-masing aja, biasa kayak makanan rumahan aja gitu sih. Jadi biasanya di desa tuh spesifiknya pasti makanan rumahan, dan kemudian juga kalau ada kerajinan ya. Kerajinan bambu atau kerajinan macam-macam lah ya di situ. Nah biasanya PKK sebenarnya ini kan produknya Pak Harto ya di zamannya Orde Baru. Nah sebenarnya PKK itu juga ujung tombak juga sih sebenarnya. Kalau di Jakarta itu PKK itu bisa punya peran dalam melaporkan masalah-masalah pembangunan di Jakarta. Jadi kan sekarang ada digital, ada application, ada handphone. Nah inisiatif melaporkan sesuatu yang terjadi di lingkungan di Jakarta, itu ibu PKK lapor ke ibu gubernur. Nah, ibu gubernur langsung lewat aplikasi. Lewat aplikasi, nanti ibu gubernur kan paling gampang tuh mempengaruhi bapak gubernur kan. Jadi itu ada sebuah inovasi yang dibangun oleh Jakarta. Nah, mungkin juga Pocut di desa itu bisa juga membangun sesuatu dengan aplikasi digital atau apa yang bisa dirancang. Misalnya aplikasi sebuah komunitas pasar ibu-ibu misalnya yang ada digitalisasinya itu juga bisa dibangun gitu di desa ya. Termasuk tadi yang masalah membangun aspirasi untuk pembangunan itu juga bisa dibikin aplikasinya. Iya menarik. Nah, itu menarik sebenarnya untuk didorong ke situ. Apalagi sekarang literasi orang menggunakan handphone itu tinggi kan. Nah di desa Pocut gimana? Ya kalau dari yang saya lihat itu masih basic gunain grup biasanya. Nah kebetulan ini desa dari yang saya lihat itu ada satu desa yang dia ketua PKK-nya itu kebetulan istrinya Kades gitu. Nah jadi mungkin lebih mirip kayak tadi ya. Jadi bisa kalau misalnya tadi lapornya lewat aplikasi dilihat sama ibu gubernur gitu. Kalau di Jakarta, nah kalau di sini mereka lapor ya udah lewat grup misalnya atau koordinasinya secara langsung. Nah dari si PKK ini karena kebetulan istri Kades bisa nyampein secara langsung gitu. Nah tapi kalau ada juga desa yang dia nggak PKK-nya ya warga biasa lah perempuannya.
Dan itu biasanya emang koordinasinya secara langsung aja. Cuman ketika saya nemuin ibu PKK-nya dan ketemu sama kadesnya pun kayak cukup akrab lah gitu, karena emang kasarnya mereka selalu laporannya itu bukan lagi dalam bentukan formal selalu gitu, untuk bisa melaporkan ada entah itu aspirasi dari perempuan segala macam, nggak harus lewat rapatnya, tapi emang biasa mungkin istilahnya tektokan langsung gitu sama si kepalanya. Jadi dunia digital kan dia bisa di situ kan menangkap aspirasi gitu ya. Nah di desa kan nggak hanya PKK ya, ada juga Posyandu ya. Jadi ada 2 itu, kemudian juga ada yang disebut dengan untuk remaja, atau ada kelompoknya juga Karang Taruna ya. Iya benar. Nah, Karang Taruna ini juga untuk membangun aktivitas seharian, aktivitas orang-orang remaja desa. Nah di Posyandu lebih masalah reproduksi dan bayi apa segala macam. Nah di PKK ini kan lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang UKM tadi bisa masuk di situ gitu. Nah ini bisa digitalisasi sebenarnya untuk masuk, walaupun WAG aja udah oke ya, atau apa gitu ya, yang bisa menjadi sebuah modal partisipasi masyarakat desa, perspektif perempuan menggunakan inovasi-inovasi itu. Iya benar, apalagi kalau mungkin kalau desanya masih lingkupnya kecil ya, mungkin jumlah penduduknya masih kecil tuh masih oke lah, kita bisa akomodir gitu. Tapi kalau misalnya jumlah penduduknya makin banyak, kayak dari yang saya lihat sekarang juga mungkin agak kurang terjangkau semua RT gitu. Tapi kalau misalnya kita emang bisa punya sistem satu yang emang setiap perempuan desa misalnya pengen ngelakuin kegiatan Posyandu apapun itu, sistem registrasi, sistem pendataan segala macam bisa melalui satu sistem tadi digital, itu harusnya lebih mudah sih. Bahkan kalau kita pun ngebahas tentang perencanaan tadi gitu, untuk keterlibatan perencanaan. Nah, tanpa harus kita door to door gitu, karena dari yang saya datangin door to door tuh ternyata banyak perempuan yang mereka bahkan nggak tahu tuh ada RPJM, RKPD, Musrenbang gitu. Tapi kalau misalnya kita punya sistem satu aplikasi itu, bahkan dari situ udah bisa terinformasikan dengan baik dan bisa terdata, atau bahkan bisa nyampein aspirasinya langsung gitu ya Bang. Iya, dia langsung. Tapi sebenarnya nggak perlu kita mengambil semua orang bersuara. Ada kadar-kadar inti yang situ ya, dia bisa nangkap gitu maksudnya apa. Yang problem di desa ini kan ada problem yang disebut dengan orang-orang terpinggirkan. Ya, perempuan, orang miskin gitu ya. Nah itu terpinggirkan, kadang-kadang kita nggak bisa nangkap aspirasinya apa. Nah seorang kader yang bagus, dia coba nangkap tuh aspirasi orang-orang yang terpinggir tadi, orang-orang yang marginal ya. Itu harus ditangkap di situ. Nah orang-orang yang remaja-remaja yang di Karang Taruna itu kan rata-rata literasinya ada ya. Literasi untuk digitalnya ada. Nah dia yang melakukan inisiatif untuk bikin itu. Nah itu menarik sebenarnya. Itu. Jadi ya problem aspirasi sekarang, partisipasi sekarang tuh bisa menggunakan alat-alat itu. Iya benar. Dan kalau misalnya dari saya, mungkin dari perspektif PWK pun saya ngelihat pada akhirnya bentuk partisipasi yang paling baik itu dengan melibatkan mereka secara langsung gitu. Oke, mungkin kita bisa dengan ada unsur representatif ke beberapa orang yang mungkin dirasa punya pandangan yang sama, punya kepentingan yang sama gitu. Nah, tapi pada akhirnya kalau mungkin dari teori-teori yang saya dapat pun, dengan keterlibatan mereka secara langsung itu bahkan bisa secara secara masif komunal, mereka satu individu pun itu bisa dibilang lebih baik gitu sih. Iya. Nah ngedorong itu memang kadang-kadang ya musuh taktik-taktik lah. Nah tapi kalau dalam penelitian kamu arahnya apa nih? Apa dari analisis yang kamu buat? Oke. Kalau dari saya tuh pengen ninjaunya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Jadi pas udah dokumen perencanaan jadi nih, nah itu sebenarnya porsi perempuannya tuh sebesar apa gitu? Apakah mereka dilibatin dalam surveinya aja, atau sebenarnya mereka diajak buat datang tapi mereka nggak datang, atau mereka datang terus selama datang tuh mereka
nyampein aspirasi nggak gitu, atau sebenarnya ternyata dari yang kayak saya udah mulai survei dikit, ternyata mereka emang banyak yang nggak datang, tapi tadi mereka pakai sistem keterwakilan tadi gitu. Sistem keterwakilannya udah per dusun atau per RT atau per RW gitu. Jadi nggak lagi sebenarnya nggak lagi semuanya harus terlibat gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kritikan bagi saya sendiri, walaupun semuanya nggak terlibat, oke, tapi setidaknya semuanya tahu gitu, kayak desanya nih mau kemana sih, mau ngapain gitu, dan ada nggak ya hal-hal yang emang berdampak ke dianya gitu. Itu sih sebenarnya yang pengen saya lihat gitu. Jadi secara top down-nya gimana pemerintah desa buat mengupayakan, dan stakeholders lainnya sih, terutama kayak BPD ya, dan tadi kelompok-kelompok perempuan desa, mereka mengupayakan untuk perempuan ini semua terlibat gitu. Gitu. Dan juga gimana perempuan punya inisiatif dan emang proaktif juga buat mau terlibat gitu. Nah, masuk dalam membangun kesadaran itu gimana caranya? Okay. Nah, kalau biasanya emang dari yang saya lihat pendekatannya kalau untuk perempuan yang biasa kurang nggak pengen terlalu aktif gitu di perencanaan desa, nah itu perlu pendekatannya secara individu, dan tapi kadang yang sulitnya adalah pada akhirnya perempuan desa ini lebih fokus kepada output apa yang bisa dia dapatkan gitu. Kayak dengan dia terlibat dalam perencanaan, dia bisa dapat apa sih gitu, atau kayak dia bisa nge-request something kayak yang langsung bisa berdampak ke dia. Nah kadang emang ada langsung kayak orientasinya ke output gitu. Tapi kalau misal perempuan-perempuan yang emang udah aktif gitu, mereka ya emang punya kesadaran bahwa ya ini desa ini adalah desa kita, dan dan benefit apapun yang kita dapat dari program desa itu adalah demi kepentingan bersama gitu. Nah mindsetnya udah kesana. Jadi untuk bisa membangun kesadaran si perempuan-perempuan desa ini sebenarnya enaknya dari perempuan itu sendiri, lagi-lagi perempuan sesama perempuan maksudnya gitu. Nah mereka membangun awareness ke antar masing-masingnya gitu, kayak mungkin ya sesimpel kita nyampein sesama rukun tetangga gitu, buat bilang kayak ini ada program desa yang pada akhirnya punya dampak ke entah itu masing-masing rumah tangga ataupun ke desa itu sendiri secara secara makro gitu. Iya. Kan desa tuh punya tempat kumpul-kumpul ya. Salah satunya tempat kumpul orang desa tuh di masjid ya. Kemudian juga tempat kumpul-kumpulnya acara kondangan kan, acara kawinan. Nah, itu sebenarnya bisa jadi ajang untuk masuk, untuk membangun perspektif ya, membangun cara pandang gitu bagi perempuan. Di situ bisa masuk tuh sebenarnya. Tapi juga bisa masuk kalau remaja masuknya lewat sekolah. Nah, nah itu bisa menarik tuh. Misalnya lewat sekolah ya, perspektif perempuan dimasukkan ya SMP kali, SMP, SMA itu bisa ya, tapi dengan tidak berbasis teori-teori tertentu, kita ngajarin aja gitu. Iya, kayak ngajarin mungkin anak-anak ya kita bisa terlibat di desa ini gitu ya. Ya, dan juga ada kelompok belajar, misalnya kalau di desa kadang-kadang ada kelompok belajar juga dan bisa masuk juga di situ. Nah, dalam ini basis teorinya apa nih di ini yang kamu bangun? Oke. Nah, basis teorinya saya ngambil teori partisipatif sebenarnya. Cuman ya cukup banyak ya, tapi teori partisipatifnya seperti apa itu juga lagi masih proses saya tinjau gitu. Entah itu kayak saya ninjau ada level-level partisipatif dari lingkup desa, atau bahkan partisipatif sendiri ya, kayak bentuk-bentuknya juga ada selain level ya, bentuk entah itu langsung, tidak langsung, dan juga bisa saya ngelihat dari kapan sih suatu kegiatan tuh udah dikatakan partisipatif gitu. Ya berarti itu balik lagi ke output atau tujuan dari si partisipatif itu sendiri gitu. Seberapa berhasil si suatu kegiatan atau proses itu sih. Itu paling. Basis teori umumnya apa sekarang yang muncul di pelajaranmu? Wah, itu namanya perencanaan partisipatif atau participatory planning namanya. Kan sebenarnya participatory planning itu udah macam-macam ya, ada inovasinya macam-macam kan. Dan yang paling ujung memang itu ya, dan itu dia berubah-ubah terus tuh,
teori tentang pemerintahan kan itu, dia selalu berubah-ubah gitu. Jadi, nah saya nggak paham yang paling terakhir itu apa tentang masalah aspirasi ini gitu. Iya. Nah sebenarnya kan kalau kita fokus ke outputnya, misalnya saya outputnya adalah dokumen perencanaan gitu. Nah dengan kita mungkin nggak terlalu matters di saat kita tahu emang dengan perempuan ini partisipasi seberapa berdampak ke dokumen perencanaan kita gitu. Nah itu kalau dari segi perencanaannya, tapi kalau kita fokusnya ke partisipasinya gitu, pada akhirnya mungkin bahkan kita dari secara tekniknya itu agak susah ya kita merangkum aspirasi masyarakat, dan ternyata kita kesulitan buat analisis, atau kita narik benang merah atau segala macam apapun buat kita bisa analisis dokumen. Nah itu kan agak sulit ya, karena ya di saat makin diverse lah bentukan aspirasi-aspirasi yang masuk dari masyarakat gitu. Nah jadi kadang hal itu agak direduksi gitu pada akhirnya, agak direduksi sehingga ya udah yang penting dokumen perencanaannya jadi gitu, dengan kita pakai mungkin metodenya samplingnya nggak semua perempuan misalnya. Nah itu sih sebenarnya yang teori partisipatifnya yang lagi saya dalami juga, apakah kayak baiknya nih sebenarnya partisipatif nih harusnya kayak gimana sih dalam desa gitu. Apakah cukup dengan sistem representatif aja atau sebenarnya perlu semua individu terlibat gitu, dan apakah itu sepenting apa dan seberdampak apa ke output yang akan kita hasilkan gitu. Kayak kalau misalnya ke saya berarti sepenting apa ke dokumen perencanaannya. Nah gitu. Itu kan dokumen perencanaan itu berarti program ya. Iya, ujung-ujungnya program. Partisipatif dalam bentuk budget. Oh iya, kalau di desa kan karena ada APBDes ya. Nah dalam bentuk budget itu emang sebenarnya budget pada akhirnya yang netapin, jarang ya masyarakat tuh ngajuinnya dalam bentuk pendanaan gitu. Biasa mereka program aja atau kegiatan. Tapi kalau pendanaan yang paling ngerti, paling paham memang si stakeholders ya gitu. Nah tapi untungnya karena ada si PKK ini atau kelompok wanita lain yang mereka tuh PKK sekarang malah punya wewenang buat bisa bikin dokumen rancangan sendiri yang mereka ajukan ke kepala desa gitu. Nanti di ACC berarti dana dan programnya udah langsung di sana. Jadi bisa dibilang semua program semua pendanaan yang diajuin sama perempuan itu berarti adanya di PKK gitu. Itu udah pure perempuan ya. Cuma kalau misalnya yang secara umum program desa, nah itu ya paling yang kita bisa lihat nih pendanaan yang emang dari perempuan diajukan itu ya dia program yang emang targetnya untuk perempuan kayak tadi Posyandu berarti itu sih. Ya, dan kalau kita ngelihat gerakan-gerakan perempuan ya, nggak hanya di desa atau di mana gitu ya. Nah, kita dulu punya banyak figur ya baik figur yang tradisional yang perempuan ngajarin baca tulis juga ada ya. Kemudian perempuan yang menjadi seorang wartawan ya juga ada. Kemudian juga yang hanya sekedar menuliskan kegelisahannya seperti Kartini juga ada ya. Kemudian juga yang ada yang model-model yang melakukan pendekatan ketat membangun sebuah gerakan ya. Misalnya Bu yang keluarga Ruseno misalnya, atau jurnal perempuan, dia masih membangun sebuah gerakan di situ, atau keluarga Ibu Ismi Haddad misalnya juga membangun, kemudian Erna Witular ya. Erna Witular itu membangun gerakan. Nah, di lapis berikutnya itu belum ketemu nih kita untuk membangun, kan Bu Etiva di AK3 dulu membangun gerakan juga untuk perempuan. Nah, untuk berikutnya nih apa yang kamu bayangkan tentang gerakan perempuan itu sendiri? Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tadi ya, berarti partisipasi atau keterlibatan juga, tapi berarti itu bentuk-bentuknya gitu. Kalau misalnya agak ngebahas ke teori partisipatifnya, ya dimana kan pada akhirnya ada keterlibatan langsung dan tidak langsung gitu. Nah itu kalaupun kita ngebahas dalam lingkup desa tadi benar, berarti ada sebenarnya untuk proses perencanaan sendiri, pembangunan perencanaan desa sendiri, keterlibatan pada akhirnya nggak melulu harus dengan kita ikut surveinya, kita ikut musyawarah, atau kita ikut
diskusi misalnya, bahkan dengan tadi kita nulis, kita atau bahkan kita menyuarakan apapun lewat berbagai macam media ataupun inovasi-inovasi tadi. Nah itu juga pada akhirnya termasuk partisipatif gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita ngebahas partisipatif konteksnya cukup luas gitu kan. Bahkan mungkin dengan kita sekedar tahu aja gitu, dengan kita sekedar ngobrol sama tetangga aja itu udah termasuk berarti apakah kita udah partisipatif gitu untuk proses perencanaan pembangunan desa gitu. Nah itu kan kalau kita ulik tuh cukup banyak ya, dan itu jadinya dari yang saya lihat pun mempengaruhi banget indikator dari yang saya kerjakan penelitian ini gitu. Kayak berarti keterukuran apa aja sih yang kita bisa bilang kalau perempuan ini partisipatif gitu. Ini kan secara nasional tuh tetap jadi masalah ya. Dulu Tuti Herati itu kalau kamu belajar tentang gerakan perempuan di Indonesia yang di fase modern itu pasti ketemunya Tuti Herati. Nah, Tuti Herati ini di lapis berikutnya tuh macam-macam ya. Ada gadis, ada siapa, kemudian juga Ibu Karlina, pernah dengar ya, Karlina Supeli. Nah itu dia di lapis-lapis itu secara nasional, tapi yang masuk ke desa itu sebenarnya relatif belum ada itu yang. Jadi selalu dia dibungkus oleh sebuah program dari pembangunan desa kan, tapi ini basisnya apa itu nggak terlihat gitu. Nah ini hal menarik di sini apabila sebuah pembangunan desa itu diambil dari perspektif perempuan gitu ya. Misalnya ada gerakan perempuan Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo itu punya gerakan perempuan, dia selalu akan ngasih beasiswa hanya untuk perempuan. Karena problem-problem perempuan adalah problem keluarga. Nah kalau perempuan cerdas, pinter, maka problem keluarga akan selesai. Ini perspektifnya Dian Sastrowardoyo. Nah itu juga bisa dimasukin ke desa. Misalnya di desa, kenapa sebuah masyarakat desa miskin misalnya, kemudian kita membuat sebuah perspektif pembangunan di desa dengan lebih mengarus utamakan perempuan desa, dengan membuat perempuan desa lebih pintar atau lebih ngerti bagaimana mengasuh anak, nurturing anak apa segala macam atau apa, itu akan menjadi sebuah titik kita untuk melakukan leverage ya, titik mendorong desanya akan lebih maju. Jadi mengambil perspektif perempuan tapi desa secara total jadi maju. Nah, itu menarik. Nah iya sebenarnya Bang, kan pada akhirnya penelitian saya kan perempuan dan keterlibatan, berarti ada dua konsep gitu yang emang bisa difokuskan di sini. Kalau tadi kita udah cukup panjang ngebahas tentang partisipatifnya gitu. Nah, satu lagi nih ada tentang teori atau konsepnya tentang perempuan itu sendiri. Nah, itu benar sih Bang. Kalau saya juga cukup ngekajinya terkait tadi ada pengaruh utamaan gendernya sama satu lagi selain pengaruh utamaan tentang perspektif. Nah, perspektif gender. Nah, jadi si kedua ini sebenarnya yang pada akhirnya menjadi dasar ternyata perempuan itu harus terlibat itu, dan untuk kita bisa punya suatu perencanaan yang bisa berdampak bagi perempuan. Nah tadi berarti harus ada perspektif gendernya sama pengaruh utamaan gendernya gitu. Dan yang kayak kita tahu sebenarnya kalau dalam ranah desa atau ranah kabupaten kota ya kalau nggak salah itu udah ada indikator sendiri untuk kita bisa ngukur pengaruh utamaan gender gitu. Jadi kayak seaktif apa sih kayak gender si gender ini mungkin perempuan terlibat dan ada ketimpangan apa gitu antar si gender. Nah sebenarnya pun ada indikator, dan saya pun ngelihatnya ke sana gitu di pengaruh utamaan dan juga perspektif gitu. Nah terkadang pas kita melakukan pengaruh utamaan itu juga dia terjebak apa yang disebut dengan
Jadi dianggap perempuannya lemah gitu kan. Nah itu juga akan ada bias-bias gender juga di situ. Ya apakah ini pengurus utama apa gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga dikritik. Misalnya dulu ada kritik ya tentang PKK. Nah PKK itu dikritik kenapa? Karena dianggap itu memarginalkan perempuan juga ya. Jadi perempuan hanya dikasih urusan PKK misalnya, tidak dikasih urusan yang lain. Itu juga jangan sampai itu terjebak dalam urusan yang begitu ya. Artinya urusan apapun di desa itu dia netral dari segi gender gitu ya. Nah itu yang harus kita dorong gitu. Iya benar. Di situ pun dari yang saya lihat kan ngacunya pakai preseden ya jurnal-jurnal sebelumnya. Nah itu jadi agak dikotakan gitu pada akhirnya untuk urusan perencanaan desa. Dimana kalau urusan perencanaan udah dalam ranah infrastruktur desa, udah kayak perempuan nggak terlalu dilibatkan gitu. Sedangkan untuk yang program emang perempuan banget kayak posyandu atau kegiatan mengajar segala macam, nah itu baru tuh perempuan lebih difokuskan ke sana. Jadi kayak ada segregasi yang pada akhirnya jadi termarginalkan juga di beberapa aspek sih. Dan mungkin sekarang jadi agak lebih terakomodir ya sama peraturan desa itu sekarang udah lebih perspektif gender lah gitu. Jadi ketika saya pun coba ngesandingin yang terbaru kan sebenarnya ada tahun 2014 ya peraturan desa sama peraturan desa yang sebelumnya ternyata kelihatan gitu sekarang lebih ada perspektif gendernya gitu. Makanya lebih menekankan pada keterlibatan perempuan tadi. Mungkin ya pada akhirnya tujuannya biar enggak termarginalkan ke beberapa aspek gitu. Iya. Nah dia bisa juga didorong dengan peraturan desa atau undang-undang desa ya. Kalau itu masuk urusan itu, artinya misalnya sebuah pembangunan desa harus ditandatangani oleh kelompok-kelompok marginal misalnya kan. Nah itu baru sah sebuah perencanaan desa misalnya. Tapi kalau enggak, tidak sah misalnya itu urusan bagaimana legislasi peraturan mengatur itu. Iya benar. Itu harus didorong juga ya. Jadi makanya planologi itu harus ngerti hukum juga ya untuk masuk di situ sehingga dia akan memberikan warna yang lebih gitu. Nah undang-undang desa tentang partisipasi atau apa, nah gimana? Pernah lihat undang-undang desa belum? Udah, jadi emang basis utamanya ke undang-undang desa terakhir ya tahun 2014 dan di situ langsung di state secara langsung kalau dalam proses perencanaan desa berarti tadi ada penyusunan RPJM dan penyusunan RKPD itu seminimalnya ada unsur perempuan yang terlibat. Itu jadi dari segi peraturan aja tuh udah di-provide hal itu. Makanya pas saya ngecek nih dokumen-dokumen yang dari desa ternyata benar gitu dari pas musyawarah penetapan pengesahannya tuh emang harus ada si unsur perempuan desa dan emang beda-beda tiap desa. Ada yang kayak mungkin sistemnya langsung dari PKK-nya atau mungkin ada yang pakai sistem keterwakilan dari masyarakatnya gitu kayak lebih ke tokoh masyarakat perempuan gitu. Nah itu sih jadi itu sebenarnya yang bisa pada akhirnya menjamin adanya keterlibatan perempuannya gitu. Tetap harus ada yang disebut dengan orang yang ngajak-ngajak inisiatornya kan ya, yang kita harus pegang itu dia kan kita transfer pengetahuan ke inisiatornya untuk dia terus bergerak gitu untuk mengaspirasikan urusan-urusan perempuan itu. Nah gimana kamu melihat membangun kader di desa coba. Nah kalau dari yang saya lihat sebenarnya pada akhirnya yang berperan penting itu si PKK-nya lagi-lagi gitu, tapi jarang ada inisiator-inisiator yang dari luar ranah itu ya, entah itu dia proaktif sendiri buat dia bisa bangun gerakan di desa untuk perempuan-perempuan gitu, tapi mungkin lebih ke ya karena kan udah ada wadah PKK gitu, kenapa kita harus bikin gerakan yang terpisah atau kenapa kita harus proaktif sendiri, sedangkan lebih mudah kan kalau PKK mungkin ya gerakannya jadi lebih nyatu, bisa lebih komunal lah dari si perempuan-perempuan ini. Nah untuk penggerak kita emang biasanya perlu ada sosoknya dan emang sosoknya biasa digambarkan lewat si PKK ini gitu, dan nggak heran ujung-ujungnya ketua PKK-nya adalah dari istrinya Kades gitu, karena emang dia
punya semangat untuk bisa ngebangun visi yang mungkin udah lebih tergambarkan gitu sama si kadesnya itu sendiri gitu. Jadi emang inisiatornya itu biasa dari emang stakeholders gitu sih lagi-lagi. Nah, ada juga komunitas lain dari PKK yang disebut pengajian ibu-ibu, pengajian perempuan desa itu selalu ada kan? Biasanya ada. Ada. Nah, di desa Jawa itu pengajiannya bersifat bukan pengajian ceramah, tapi hanya tahlil, semacam tahlil, wiridan ya. Nah itu juga membangun itu. Dia membangun sebuah komunitas ya. Secara tidak langsung, tapi tidak langsung dia ngomong apa enggak. Tapi itu bisa membangun itu bahwa semua keputusan di desa terkadang sangat dipengaruhi oleh perempuan. Nah, karena yang suka ngumpul-ngumpul itu kan ya perempuan desa kan, yang dia selalu ngobrol masalah itu, masalah anak, masalah apa segala macam. Nah, biasanya dia akan ketemu satu di pengajian, ketemu di PKK, ketemu di kawin-kawinan, acara-acara kultural kan. Nah itu arisan itu bisa masuk sebenarnya. Makanya pendekatan itu nggak hanya pendekatan yang tadi legislasi atau peraturan, pendekatan kultural juga penting itu. Nah iya benar-benar. Kalau saya juga jadi kepikiran sih sebenarnya kalau selama ini saya lebih ke ninjau partisipasinya secara sistem administratif desa itu mungkin dari segi vertikalnya tuh kayak gimana kita bisa melibatkan perempuan. Nah tapi pada akhirnya si kultural ini benar sih, karena kan kelompok-kelompok pengajian ataupun arisan segala macam kan ya itu nggak terdaftar secara legal gitu di desa ya. Nah tapi itu harusnya bisa jadi wadah paling efektif juga gitu, karena kan emang lebih ke kita bisa dapat inputannya secara organik gitu ya dari perempuan-perempuan desa itu sih. Dan itu ya harusnya pendekatan yang dilakukan dari inisiator ataupun dari penggerak perempuan desa pun harusnya bisa melalui sana sih. Ya, dan kemudian juga misalnya ada orang desa yang pinter gitu ya, disekolahkan keluar dari desanya di kota gitu. Nanti dia harus balik ke desa, dia bisa mempengaruhi suasana desa itu. Nah itu kadang-kadang dalam teori aktor gitu ya. Nah orang menjadi sangat pinter dan dia menjadi penggerak di desa. Iya, tokoh ya. Nah itu juga yang saya lihat bahkan sekarang tuh sebenarnya makin banyak indikator-indikator yang dibentuk gitu, entah dari pemerintah ataupun dari peneliti yang ngebentuk indikator seberapa suatu wilayah itu udah dikatakan ramah perempuan atau apapun lah bahasanya itu ketika apa gitu. Nah salah satu indikator yang saya juga nemu tuh ada sih harus adanya tokoh tadi gitu, adanya tokoh perempuan di wilayah tadi gitu, entah itu tokoh nggak tahu dalam ranah politiknya atau dalam ranah dia sosialnya gitu. Nah itu ternyata jadi satu hal yang penting juga. Misalnya contoh di Jawa Timur, Jawa Timur kan gubernurnya perempuan tuh, Khofifah. Itu sangat mempengaruhi sebuah tradisi partisipasi di Jawa Timur akan sangat dipengaruhi oleh gayanya Bu Khofifah. Nah itu pengaruh dari figur ya. Itu akan terjadi. Nah di Indonesia nggak banyak orang yang kayak Bu Khofifah, jadi harus diproduksi untuk menjadi banyak gitu ya, untuk bisa menggerakkan pengaruh utamaan perempuan di desa-desa. Oke, Pocet ya. Nah kita sekarang sedikit bahas yang ringan-ringan tentang ITB, tentang kemahasiswaan ITB. Karena Pocet ini adalah ketua kabinet KM ITB, PLT ya. PLT. Nanti bahaya nih, nanti dikudeta lagi nih, karena tidak menyebutkan PLT. Gitu. Oke, gimana? Apa nih PLT-nya ya? Mahasiswanya. PLT-nya nggak usah diurus. Iya nggak usah, skip. Ya jadi sekarang ya emang kan kita KM ITB ya kalau sekarang ya. Mungkin zaman Bang Meldi kan dulu pas masih FKHJ ya. Iya FKHJ, BKSK. FKHJ sama BKSK, FKHJ himpunan BKSK unit gitu. Nah kalau sekarang kan KM ITB, jadi kan kebaginya ada
elemen lah namanya gitu ya, mulai dari kongresnya, terus ada kongres legislatifnya, terus ada MWAWM untuk ke delegasi di MWA, terus ya kabinet ini sebagai eksekutif. Nah terus baru ada unit dan himpunan gitu. Nah sekarang ya kemahasiswaan masih berjalan sejauh ini, dan dengan ya terutama ada ada stakeholders dari 5 elemen tadi atau 5 rumpun di KM ITB tadi sih. Gitu. Itu jadi penggerak ya. Ya. Senator masih ada, kongres masih ada. Ya masih. Yang kongres itu senator tiap himpunan masih ada. Masih ada ya. Jadi dia menjadi sebuah dewan perwakilannya ya. Ya. Dewan perwakilan untuk di setiap himpunan. Nah, jangka pendek apa nih, mau bikin apa segala macam kegiatan? Oh iya, oke. Nah ini sebenarnya karena harusnya udah ganti kepengurusannya di awal tahun gitu. Cuman sekarang sebenarnya sisanya tinggal 1 bulanan lagi lah kira-kira. Nah itu banyak proker besar sebenarnya yang lagi digagas, karena ini bisa dibilang tahun pertama udah mulai offline full gitu. Jadi emang kegiatan kemahasiswaan yang cukup besar sekarang itu kegiatan AMI namanya, Aku Masuk ITB, itu kayak open house-nya ITB lah gitu. Nah selain itu tuh lagi ngebangun kegiatan yang internal KM ITB dulu juga, kayak Olimpiade KM. Jadi itu semua himpunan-himpunan itu mereka tanding bareng lah, olahraga bareng gitu. Yang mana itu terakhir ya dilaksanain angkatan tahun 2019 gitu pas masih offline dulu. Nah terus juga ada kegiatan untuk unit lagi, kalau dulu BKSK sekarang tuh ada Semarak Budaya. Jadi kayak unit-unit budaya tuh mereka bikin kegiatan besar bareng gitu buat memperkenalkan budaya. Mungkin kalau dulu ada nggak? Ada. Jadi semua unit-unit budaya unit bikin, akan dia tampil di panggung untuk iya gitu unit. Berarti sama sistemnya kayak gitu. Dan mungkin sekarang pun ada TPB itu lagi di gerakan juga, ada Olimpiade TPB juga. Ya dulu namanya TPB Fair. Oh iya, kalau sekarang TPB Cup. Dulu juga ada namanya Iota Tera Beta ITB. Buat TPB, khusus buat TPB. juga. Itu eventnya olahraga juga. Iya, olahraga dan sekalian berantem ya. Supporteran juga pasti. Nah itu juga. Nah sekarang cerita pengelompokan mahasiswa masih ada terjadi? Pengelompokan itu yang gimana tuh? Yang kelompok ini, depan, kelompok ini, tengah, belakang. Kalau sekarang ya dari yang aku lihat sebenarnya nggak terlalu tersonding gitu ya, ada kelompok-kelompok tadi gitu. Mungkin bahkan pas aku masih TPB malah aku dulu sering dengar kayak ada orang depan, tengah, belakang gitu. Kalau sekarang mungkin karena kondisinya yang belakang ini sekre unit lagi nggak aktif gitu sebenarnya, karena ITB lagi ada pembangunan, belum serah terima, jadi belum bisa dipakai nih sekre unit. Jadi yang belakang pun kurang ngumpul pada akhirnya unit-unit ini. Jadi pengelompokan sekarang lebih ke mungkin anak kabinet, anak kongres, anak himpunan, lebih banyak kayak gitu sih gitu. Tapi aku jarang dengar sih ada kayak ngebahas dia anak depan gitu, dia anak tengah. Tapi kadang ya masih ada kayak dia anak pusat, dia anak himpunan gitu. Yang mana kalau anak pusat berarti dia anak-anak kabinet atau MWM gitu. Ya atau kongres gitu sih paling pengelompokan sekarang. Sebenarnya pengelompokan itu baik ya, selama ada dialektikanya, dia ada media diskusi di situ, itu kan baik-baik saja. Maka butuh pengelompokan sebenarnya, karena kalau nggak ada pengelompokan kan tidak terjadi dia. Nah terjadi kontestasi diskusi yang akan lebih tajam karena terjadinya pengelompokan. Dan pengelompokan itu biasanya nature, alami gitu pengelompokannya. Ada orang suka di sana, orang suka sini, suka situ ya. Jadi pengelompokan itu muncul karena kesukaan orang, dan karena kesukaan orang jadi muncul juga beda perspektif akhirnya. Nah beda-beda perspektif itu memperkaya perspektif. Akhirnya pengelompokan itu adalah baik, pada dasarnya baik. Iya, kalaupun kita kayak pada kira di KMITB, kalaupun kita ngebahas isu, nah itulah kan sebenarnya kalau ngebahas isu kita ngelibatin sih 5 elemen KMITB. Nah tapi kita juga bisa bilang kalau kita ngelibatin si kelompok tadi yang ada di ITB gitu. Misalnya kita ngebahas isunya, contohnya apa ya?
PPKS misalnya, gitu. Nah berarti anak depan nih, kita perlu perspektif anak depan. Berarti kayak perspektif bisa kita bilang perspektif dari agama gitu misalnya, yang kayak gitu. Atau kalau misalnya yang terpusat, berarti sebenarnya ranahnya jadi lebih banyak sih kalau misalnya yang terpusat ya. Dalam artian misalnya anak tengah gitu, itu bisa banyak perspektifnya, entah itu kayak dari politiknya atau dari sosial mahasiswa atau masyarakat gitu sih. Ya, karena sebenarnya itu kan miniatur ya, miniatur yang nanti di Indonesia pun seperti itu kan, pengelompokan terjadi. Nah, bagaimana kita membangun sebuah moral pengelompokan atau etika pengelompokan gitu ya. Jadi ada moral di situ, ada etika, ada cara kita berkolaborasi dengan berbeda kelompok, dan ada toleransi di situ kan, yang sebenarnya itu harus dilatih di kampus. Nanti pas kita di luar, waktu di dunia nyata di Indonesianya terbiasa dengan hal yang demikian gitu. Iya, dengan sistem yang sekarang pun lagi dibangun gitu ya sama KMITB pun ya benar sih, kegambar juga dengan adanya kayak kita ngebentuk ada legislatifnya, terus eksekutifnya gitu, dan pakai sistem keterwakilan. Jadi sebenarnya tuh pada kira pengen ada si kampus KMITB ini demokrasi gitu sistemnya, tapi itu makanya kayak lagi belajarnya pada kira kesana sih, ke miniatur Indonesia juga. Yang tidak ada di ITB itu adalah kelompok ekstra kan. Tidak ada HMI-nya, tidak ada GMNI-nya, Ormex-nya nggak ada GMKI-nya, PMKRI-nya nggak ada kan. Nah itu kalau lagi ada tuh pengelompokannya lebih berwarna. Itu sebenarnya menarik sebenarnya kalau ada pengelompokan ekstra juga di kampus, sehingga dia perspektifnya lebih kaya lagi kan. Jadi yang ini harus memahami yang ini memahami ini dari pengelompokan yang ada. Kalau dulu emang gimana Bang kalau yang Ormex gitu? Dulu dari dulu ITB itu tidak punya sebuah pola ekstra ya. Jadi dia nggak punya ekstra dari dulu. Dia intra aja. Nah, problemnya mungkin di 60-an mungkin ada ekstra ya karena ada peristiwa, tapi setelah itu nggak ada. Kita tidak punya ekstra gitu. Pas di FKH juga enggak ya? Enggak, dia tuh intra aja gitu. Tapi pengelompokan yang kalau kita mau gambarkan pengelompokan yang tadi itu udah benar tuh pengelompokannya, yang depan, tengah dan dulu ada enggak Bang? Dulu ada juga pengelompokannya, tapi pengelompokan itu selalu ada dua di kampus manapun. Pengelompokan anak kantin, anak masjid, cuma dua itu. Anak kantin lebih sekuler. Anak masjid lebih yang religius. Gitu. Jadi pertarungannya ada dua kelompok itu aja. Anak kantin atau dulu di tempat kamu itu dulu ada kantin pusat namanya. Di daerah mana tuh, Bang? Yang sekarang jadi sekretariat, yang di depan lapang basket itu. Iya. Itu kantin. Itu juga student center. Jadi anak kantin dengan anak yang depan gitu aja. Tapi itu membangun dinamika bagus sebenarnya. Kalau nggak semua anak kantin kan jadi nggak bagus. Jadi monolog ya, jadi satu warna itu juga nggak baik ya. Beda warna itu menarik, menjadi sebuah dialektika di situ. Iya benar. Tapi berarti kalau dulu kelompoknya kantin dan pengajian juga, anak masjid. Anak masjid, anak kantin gitu aja. Gitu. Dua. Ada ini nggak pengelompokan anak BKSK sama FKJ? Nggak ada. Nggak ada pengelompokan di situ. Tidak mengeras gitu pengelompokannya. Jadi paling itu aja. Tapi yang lain juga mewarnai, misalnya kelompok-kelompok unit ya, kelompok unit. Misalnya ada kelompok-kelompok unit STEMA atau apa, kelompok-kelompok unit yang berbau diskusi itu juga mewarnai juga. Tapi sebenarnya itu anak-anak kantin itu isinya. Iya. Kalau unit sekarang pun digambarin kelompok-kelompoknya sama yang namanya rumpun gitu sih ya. Ada rumpun kajian, rumpun agama, rumpun seni budaya gitu. Ya paguyuban gitu. Yang modelan gitu sih. Kalau misalnya dulu gitu juga kelompok per BKSK-nya berarti. Iya, tapi itu anak kantin lah. Anak unit, anak kantin identik itu. Iya. Jadi lebih mereka ya anak-anak kantin, anak student center lah. Oke. Berarti yang kalau gitu yang misahinnya satu anak masjid tuh cuman yang agamis, sedangkan kalau anak kantin tuh lebih beragam, bisa ada anak FKHJ, anak BKSK gitu ya. Tapi ya kalau kontestasi, diskusi atau apa ya is okay, nggak ada masalah. Kita ini aja. Tadi itu nature-nya orang gitu ya. Nggak perlu ngotot-ngotot, nggak perlu ini juga. Iya. Itu bagian dari ya
dinamika sosial yang harus kita pahami juga. Oke, Jod, apa terakhir nih untuk mahasiswa Indonesia? Apa ini kamu? Siap. Suggest-nya apa gitu? Oke, ya pada akhirnya kalau misalnya dari aku sendiri ya ngelihat sebenarnya pada akhirnya kemahasiswaan ini masih relevan dan harusnya bakal tetap relevan gitu, karena emang ya sebagai non-profit organization tuh paling yang kalau pada akhirnya kita mempertanyakan eksistensi kemahasiswaan atau organisasi ini sendiri, ya berarti mungkin ada hal yang memang perlu kita berbenah gitu, entah itu kita dari sistemnya, manajerial dan segala macam gitu. Tapi pada akhirnya tetap harus ada sebenarnya nilai jual yang emang bisa kita kasih untuk si mahasiswa ini sendiri gitu. Karena aku sendiri pun ngelihat si kemahasiswaan ini bisa banget memprovide hal-hal yang nggak kita dapatkan mungkin secara profit, atau nggak kita dapatkan dari kebutuhan dasar yang langsung diberikan sama kampus gitu, atau bentukan dinamisasi kampus lainnya gitu sih. Jadi ya semoga kemahasiswaan bakal tetap hidup lah ya di kampus manapun di Indonesia gitu, dan dan mungkin bisa lebih inklusif dan partisipatif juga gitu. Contoh kayak ITB sekarang kan ada multi kampus sebenarnya di Cirebon dan Jatinangor yang lagi hidup kemahasiswaannya. Nah itu juga sama sih kampus lainnya, aku juga ngelihat ada beberapa kampus yang udah mulai nerapin sistem PSDKU lah gitu. Nah itu juga harapannya semoga bisa hidupnya dan bisa terintegrasi semuanya gitu sih antar kampus. Oke. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, itulah diskusi kita. Baik tadi diskusi tentang bagaimana gender, pengaruh utama gender di desa yang dibahas oleh Pocut. Kemudian juga dia membahas sedikit pembahasan tentang dinamika kampus ya, kita bahas tadi. Dan cukup menarik. Inilah Pocut, Ketua Kabinet KM ITB. Terima kasih. Makasih Kang Meldi.